yang diwarnai hujan lebat di Stadion Jalak Harupat. Stadion Indonesia terbukti bisa hadapi badai hujan. Pelatih Jepang terkejut, hujan dan keuntungan Jepangnya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola guys, Piala Dunia U17. Oke, bertemu lagi kita pada hari ini di channel Askalani Studio. Oke guys, pertemuan di antara Jepang ya dan Polandia baru-baru ini harus dihentikan tepat pada menit ke-68 untuk sementara waktu karena hujan lebat dan petir mulai menyambar ya. Jadi official ataupun pegawai-pegawai di situ telah memilih untuk menghentikan sementara laga tersebut demi keselamatan para pemain di atas lapangan sebab hujan lebat guys dan juga petir itu menyambar. Jadi perlawanan terpaksa dihentikan seketika. Menariknya di sini guys, meski diguyur hujan lebat, kondisi lapangan si Jalak Harupat ini tetap aman dan sangat baik ya. Aliran bola bahkan dapat dikatakan masih lagi lancar saat hujan mengguyur lapangan dengan sangat deras itu. Jadi di sini kita lihat bahwa kualitas lapangan yang ada di stadion-stadion yang digunakan FIFA ini sangat jelas telah mempunyai satu kualiti dan peningkatan yang sangat baik untuk semua perlawanan levelnya Piala Dunia. Jadi Stadion Jalak Harupat ternyata tidak terpengaruh sama sekali meski diguyur hujan lebat dan petir. Hanya butuh beberapa menit saja laga antara Jepang melawan Polandia bisa dilanjutkan dengan kondisi lapangan yang sangat baik guys. Jadi ayo kita simak ini daripada channel GL News ya. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian bisa subscribe, like, share, dan komen juga. Oke, tanpa berbasa-basi kita simak dulu video ini guys. GN News guys, jangan lupa subscribe juga channel ini ya. Hujan lebat ya di Jalak Harupat Bandung ya. Selamat datang kembali di channel GL News. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas soal keberhasilan Iran mengalahkan Brazil yang dibantu oleh dukungan para penonton yang mendukung Iran, di video kali ini kita akan membahas soal kemenangan dari tim nasional Jepang atas Polandia. Tapi bukan soal penampilannya di lapangan saja, melainkan bagaimana cuaca ekstrim di laga tersebut tak membuat stadion mengalami masalah berarti. Memang hujan deras dan petir sempat membuat laga dihentikan, tapi hanya butuh beberapa menit laga bisa dimainkan kembali dengan kondisi lapangan yang sangat baik. Untuk itu inilah cerita di balik drama kemenangan Jepang atas Polandia yang diwarnai hujan lebat di Stadion Jalak Harupat. Stadion Indonesia terbukti bisa hadapi badai hujan. Pelatih Jepang terkejut, hujan dan keuntungan Jepangnya. Jadi dalam sepak bola ini guys, kita main di mana-mana pun, kalau keadaan cuaca itu yang tidak baik, itu amat sukar untuk bermain secara taktikal yang bagus ya, dan juga passingan yang akurat sebab keadaan lapangan yang licin ya. Tetapi di Stadion Jalak Harupat ini terbukti juga ya bisa menghadapi badai hujan yang melanda itu. Ini standar yang ada, standar di setiap stadion yang ada digunakan di Piala Dunia ini mempunyai standar-standar yang berlevel tinggi dan juga kualitas yang baik. Sebab itu dipilih salah satu ini Jalak Harupat. Oke, kita simak dulu lagi guys. Memang lebat lah hujan ini kan. Terpaksa dihentikan sementara akibat hujan lebat nih. Tapi memang susah juga main dalam keadaan hujan nih. Tapi inilah buktinya bahwa stadion yang ada di Indonesia ini mantap. Untuk sementara. Itulah yang terjadi dalam laga timnas Jepang menghadapi Polandia sore tadi. Tepat di menit 68 ketika hujan semakin deras dan petir mulai menyambar. Official Match memilih untuk menghentikan sementara laga tersebut
demi keselamatan para pemain di atas lapangan. Pertandingan untuk sementara dihentikan karena hujan dan ada petir di sekitar stadion. Karena petir, demi keselamatan pemain pertandingan dihentikan sementara. Keselamatan Mohon itu tetap tenang dan paling berlindung. utama. Bunyi pengumuman dalam stadion saat pertandingan dihentikan sementara. Menariknya, meski diguyur hujan dengan sangat lebat, kondisi lapangan Sijalak Harupat tetap aman dan sangat baik. Aliran bola bahkan dapat dikatakan masih lancar saat hujan mengguyur lapangan dengan sangat deras di sekitar menit 68. Tapi memang tengoklah pada lapangannya, memang cantik lah kan, dia macam Tak lama setelah itulah hujan kualitasnya. reda, pengumuman pun kembali disampaikan jika laga akan dimainkan kembali dalam waktu 5 menit. Dan disinilah Jepang memanfaatkan momen delay dengan optimal. Kembali ke lapangan, pasukan tim negeri Samurai Biru tersebut langsung menekan Polandia. Beberapa peluang berbahaya pun langsung tercipta hingga akhirnya di menit 76 Jepang sukses menciptakan gol lewat Renato Takaoka melalui tembakan keras dari sudut gawang yang tak mampu dihentikan oleh lawan. Skor 1-0 pun didapatkan oleh Jepang yang sukses mereka jaga hingga akhir pertandingan. Padulah Jepang punya gol ini. Gol level dunia, bah. Tapi salah satu yang membantu ini adalah lapangan juga sebenarnya. Jadi kalau ini dapat diatasi dengan baik ya, keadaan di lapangan kalau ada hujan, kalau ada ribut tetapi dapat diatasi lapangan itu segera, mungkin akan datang FIFA akan melihat bahwa Indonesia memang mampu menyelesaikan sebarang masalah ataupun sedikit kondisi yang jika berlakunya hujan itu. Jadi kondisi yang aman masih dapat diatasi segera di lapangan itu. Jadi ini buktinya bahwa Indonesia ini memang layak untuk diberikan sebagai tuan rumah sebab dapat mengatasi masalah-masalah yang seperti ini. Itu yang dilihat juga sepatutnya. Pertandingan yang pada akhirnya dimenangkan oleh pasukan Blue Lock ini, ada hal menarik dari pertandingan di lapangan, yakni bagaimana Jepang sukses tampil dominan tanpa menguasai bola. Jika kita melihat statistik, memang Polandia nampak unggul penguasaan dengan 58% tapi dalam hal gameplay, Jepanglah yang mengatur laga itu. Laga berjalan sesuai dengan keinginan timnas Jepang, di mana akhirnya Jepang sukses lebih banyak menebar ancaman dengan 19 tembakan berbanding 14 milik Polandia, di mana 8 tembakan dari timnas Jepang diantaranya on target berbanding 7 dari... Kebanyakannya begitu kan, macam Brazil menguasai permainan tapi kalah. Argentina menguasai ball position tapi kalah. Ecuador menguasai ball position tapi seri dengan Indonesia. Jadi banyak yang menguasai ball position tapi tidak dapat mencetak gol. Itu juga kerugiannya di situ. Jadi dalam sepak bola ini yang pentingnya gol itu. Ball position itu penting juga, penguasaan permainan, penguasaan bola. Tetapi sekiranya tidak dapat mencetak gol, amat rugi juga lah kan. Jadi dua-duanya ini kena oke lah, ball position kena bagus, cetakan gol kena ada juga. Tim Polandia, Jepang juga memiliki 3 big chance created atau 3 peluang besar, sedangkan Polandia tak memiliki sama sekali. Hujan membantu Jepang. Hujan membantu Seperti Jepang sudah ya. dijelaskan sebelumnya, pelatih Jepang benar-benar sukses memanfaatkan delay akibat hujan petir yang datang. Menurut pelatih timnas Jepang U17 Yoshiro Moriyama, dirinya memanfaatkan waktu delay dengan memotivasi timnya dengan sangat baik dan melakukan perubahan dengan sangat tepat, yang sukses membuat mereka lebih dominan dan menekan Polandia usai pertandingan kembali dilakukan. Kami memanfaatkan delay untuk memotivasi pemain. Kami pun melakukan perubahan pada pemain dan memang timingnya bagus. Jadi kami bisa menguasai pertandingan di akhir babak kedua. Jadi hujan deras menjadi keuntungan bagi kami. Tentu bagus, memang cuacanya mirip saat kita bermain di Piala Asia. Dan kini kami merasakan kembali hujan deras di Itu sini. juga Memang untungnya berat ya dengan hujan kalau ada deras, hujan. tapi mereka akui sangat baik dalam menjaga fokus mereka. Sebaliknya, jika pelatih Jepang merasa diuntungkan, maka pelatih Polandia yang kalah di laga tersebut menyebut kekalahan Polandia disebabkan oleh faktor hujan yang datang, salah satunya. Meski Ini dia juga disebabkan tahu hujan pula dia Polandia kalah. harus bangkit di laga selanjutnya. Jadi memang kita kalah.
juga hujan besar. Tapi kita harus bangkit dan kita harus merebut 6 poin tersisa karena kita butuh itu. Sato ada mainnya, masih muda pula Sato nih. Rumput Sijalak Harupat dan Jakarta International Stadium. Masalah rumput menjadi salah satu masalah yang banyak dibahas para penggemar sepak bola di Indonesia hari ini, terkhusus usai melihat JIS dan Jalak Harupat. Untuk Jakarta International Stadium, rumput dari Stadion Internasional Jakarta itu mendapatkan kritik karena dinilai terdapat banyak titik hitam di stadion yang membuat lapangan nampak kurang clean atau bersih. Banyak yang membandingkan jika rumput JIS tak lebih baik dari rumput sebelumnya atau sebelum direnovasi. Lihatlah perbandingan video berikut. Persija Jakarta memakai jersey berwarna oranye dan tentunya ini sebelum dan selepas ya. Biru, tim yang berdiri tahun 97, usia 25 tahun. Besar julukannya, Bung Doni. Maksudnya sebelum ini lagi bagus kah rumputnya? Permasalahan rumput ini pun dinilai terjadi karena JIS dicampur adukan dengan politik. Tapi meski mendapatkan kritik, JIS juga mendapatkan pujian, terkhusus soal penerangan stadion yang dinilai menjadi yang terbaik dari 4 stadion lainnya. Sepakat nih. Cuma lapangan tuh mungkin rumput tuh dia mengambil masa sedikit ya untuk pulih kan. Untuk lebih segar. Bagaimana dengan mungkin Jalak begitulah. Harupat? Meski sempat dikritik karena dinilai sebagai stadion yang kecil, kemudian tribun tidak tertutup semua. Tapi soal rumput, Sijalak Harupat menjadi yang paling bagus di antara yang lainnya. Mulai dari pola, gradasi warna, rumput Jalak Harupat nampak bagus, begitupun dengan tingkat kerataannya. Stadion ini pun tak mengalami masalah sama sekali saat hujan deras tiba. Bahkan seharusnya digunakan untuk bermain di 2 laga dengan Argentina dan Senegal, bermain setelah Jepang versus Polandia. Oh, sebab dia punya lapangan ini bagus lah di Jalak Harupat nih. Sebab itu dia dipilih kan, walaupun tribun ini hanya separuh Kembali yang ada berbumbung. Dengan kemenangan Jepang atas Polandia, posisi tim Jepang kini berada di ranking 2 klasemen di bawah Nigeria yang sebelumnya sukses ada peluang juga Jepang ya dengan skor 2-1, dengan posisi 3 dan 4 menjadi milik Polandia dan juga Argentina. Kalau gitu Jepang akan menentang Argentina dan dia akan menentang Senegal lagi. Ini berat sedikit lah lawannya lepas nih. Jadi itulah cerita di balik rumput di Stadion Sijalak Harupat yang mendapatkan pujian tetap apik meski diguyur hujan dengan sangat lebat. Oh, ada pujian juga lah. Kira terbaik lah. Oke guys, itu antara kelebihan yang ada di Stadion Sijalak Harupat. Walaupun dia punya tribun tuh belum sepenuhnya berbumbung kan, hanya di sebelah sini dengan sebelah sini. Di bagian belakang tianggul itu masih lagi terbuka ya, tidak bumbungnya. Tetapi dari segi keadaan lapangannya itu sangat bagus, sangat cantik, dan juga sekiranya hujan lebat itu bisa untuk diatasi lagi ya, dan tidak terlalu banyak air yang bertakung. Maksudnya keadaan lapangan itu seperti biasa juga dan dapat diselesaikan dengan baik, kondisinya sama. Jadi sebab itu mungkin Sijalak Harupat ini dipilih walaupun tribun yang masih terbuka belum tertutup sepenuhnya. Apapun, setiap stadion itu pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan apabila kelebihan ini dinampak ya, ini dapat diatasi masalah ini, jadi ini memberi kelebihan kepada Indonesia, karena Indonesia dapat diperkenalkan lagi di mata dunia bahwa stadion-stadion yang ada ini mempunyai kualitas yang tersendiri juga. Jika berlaku hujan, jika air itu bertakung, tetapi dia dapat diatasi dengan segera, secepat mungkin, dan permainan antara Jepang Polandia dapat disambung segera ya. Jadi itu membuatkan pertandingan ini tidak ditangguh sampai besok pagi. Dia dilangsungkan juga dalam beberapa menit saja. Maksudnya sangat jempol lah untuk stadion seperti ini. Jadi ini adalah Piala Dunia U17, stadion yang menurut saya perlu yang terbaik itulah yang dipilih, dan
permukaan rumput yang rata itu memainkan peranan yang penting sebenarnya. Dan kalau tadi di Stadium JIS ataupun Jakarta International Stadium itu yang masih lagi kondisi keadaan lapangan rumputnya itu kadang ada berbintik, itu mungkin dia memerlukan sedikit masa lagi untuk digunakan sebulan 2 bulan, dan tidak daripada cahaya matahari ini tidak dapat menyerap sepenuhnya keadaan rumput itu, menyebabkan dia jadi begitu. Jadi mungkin dia memerlukan masa yang lebih. Apapun, Stadium JIS ini antara stadium yang paling tercanggih di Asia Tenggara ketika ini. Oke guys, perlawanan hari ini di antara Indonesia dengan Panama, sama-sama kita doakan semoga Indonesia akan menang pada hari malam ini, bermain jam 19.00 itu. Kalian yang berada di stadion itu, penuhkan stadion di Gelora Bung Tomo untuk memberi dukungan yang sangat mantap, sangat padu, dan dukungan sepenuhnya kepada timnas Indonesia. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.